Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo guys, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga tercinta dimanapun berada. Teman-temanku sekalian, tentu Anda sudah tidak sabar menunggu pertandingan antara Indonesia berhadapan sama Bahrain. Tentu sebelum pertandingan ini ada yang perlu teman-teman ketahui. Pertemuan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain pada pertandingan lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menyajikan fakta-fakta menarik dari kedua kesebelasan, teman-teman. Menurut jadwal, bentrok antara Timnas Indonesia melawan Bahrain bakal berlangsung di Bahrain National Stadium pada hari ini tanggal 10 bulan 10 2024 hari Kamis malam pukul 23 WIB, berarti di jam 11 malam ya teman-teman ya. Ini menjadi laga yang penting bagi skuad Garuda Timnas Indonesia. Namun lebih lanjut, ada video yang menarik yang perlu teman-teman simak menjelang laga antara Timnas Indonesia melawan Bahrain, yaitu di luar dugaan supporter ASEAN hingga Asia dukung Timnas Indonesia. Ayo kita simak dari Kamus Bola. Let's go! Ya, kesampingkan gengsi, supporter Thailand hingga Jepang berbondong-bondong dukung Timnas Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia Amin. 2026. Dan Tijani Render bakal tonton laga Timnas Wais, Indonesia kakak. lawan Bahrain. Yang terakhir, Martin Paes beberkan kondisi cederanya jelang lawan Bahrain nih. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, di informasi bola yang pertama, supporter Thailand sampai Jepang berbondong-bondong mendukung Timnas Indonesia agar lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan itu mengalir ketika skuad Garuda ikut berpartisipasi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, Timnas Indonesia sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara di ajang itu tergabung di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan juga China. Ya, melihat para lawan Timnas Indonesia yang mayoritas raksasa Asia, pasukan Sinteyong ini pun ditargetkan secara realistis agar finish minimal di posisi keempat. Kalau target itu tercapai, maka kans Jay Itzes dan kolega saat berlaga di putaran keempat nanti untuk merebut tiket tersisa ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Garuda Indonesia sedang dalam misi untuk lolos ke Piala Dunia pertama mereka sejak tahun 1938. Tulis AFC di Instagramnya @AFC Asian Cup. Ya, sebelumnya FIFA mengakui bahwa timnas Hindia Belanda atau Dutch East Indies yang dulu tampil di Piala Dunia 1938 adalah timnas Indonesia. Kala itu skuad Garuda diperkuat 17 pemain dari etnis Tionghoa, Indonesia, Eropa, Belanda, dan Indonesia yang diberangkatkan ke Piala Dunia tahun 1938 Perancis. Menariknya, sejumlah supporter mulai dari negara Thailand sampai Irak kini berbondong-bondong memberikan dukungan kepada skuad Garuda. Dalam kolom komentar unggahan Instagram AFC, mereka mendukung Timnas Indonesia agar lolos ke Piala Dunia 2026. Ayo Indonesia mencetak sejarah dalam kemajuan sepak bola Asia Tenggara. Salam dari Thailand, tulis salah satu supporter Thailand. Irak selalu bersama Indonesia, kata supporter Irak. Halo Indonesia, ayo kita ke Piala Dunia bareng. Salam dari Jepang, kata netizen yang diduga berasal dari Jepang dengan menggunakan bahasa Jepang. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Oke teman-teman, di tahun 1938 Indonesia sudah masuk Piala Dunia, tapi di saat itu namanya India Belanda ya, di Belanda. Jadi seandainya timnas Indonesia saat ini
bisa menggapai cita-cita itu, berarti Indonesia akan kedua kalinya masuk ke Piala Dunia. Namun ini murni dari nama Indonesia. Ya, Tiani Render disebut bakal menonton laga timnas Indonesia melawan Bahrain. Bintang AC Milan ini menonton aksi skuad Garuda untuk memantau aksi sang adik Eliano Render. Bagi Indonesia, laga ini punya arti yang penting. Pasukan Sinteyong tersebut punya peluang meraih poin yang penuh setelah imbang melawan Arab Saudi dan Australia pada laga sebelumnya. Di sisi lain, laga melawan Bahrain bakal punya arti penting bagi keluarga Render sebab Eliano Render mungkin akan menjalani debut bersama timnas Indonesia. Ya, jelang duel melawan Bahrain, Eliano Render mengaku mendapatkan dukungan dari keluarganya. Bahkan pemain berusia 23 tahun ini mengungkapkan bahwa kakaknya, Tiani Render, mengakui akan melihat laga Indonesia melawan Bahrain. Saya rasa kakak saya akan menyaksikan pertandingan. Ya, semuanya adalah kesan yang baik bagi kami, ucap Eliano dikutip dari situs resmi PSSI. Nah, keluarga Render memang unik sebab Eliano dan Tiani memilih bermain untuk negara yang berbeda. Eliano bermain untuk Indonesia lewat proses naturalisasi, sedangkan Tiani merupakan bagian dari timnas Belanda. Eliano belum mendapatkan caps bersama timnas Indonesia. Laga melawan Bahrain bisa jadi debutnya. Oh ya, saya berharap di hari Kamis melawan Bahrain akan menjadi poin penuh pertama bagi kita dan itu akan sangat mengesankan, ujarnya. Ya, seperti Eliano, Miss Hilgers juga punya potensi menjalani debut pada duel lawan Bahrain. Miss Hilgers sangat antusias jelang laga itu. Begitu juga dengan pihak keluarga bek tengah klub FC Twente. Saya melihat orang tua saya bangga, bahkan lebih dari bangga. Mereka sangat antusias untuk melihat kami bertanding Kamis nanti melawan Bahrain, kata Miss Hilgers. Ya, peluang Miss Hilgers dimainkan pada duel melawan Bahrain cukup besar sebab Justin Hubner absen karena cedera. Namun dia masih harus bersaing dengan Jordi Amat dan Wahyu Prasetya untuk menjadi pemain inti. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Wow, mantap sekali teman-teman. Jadi supporter dari ASEAN, Thailand, malahan Asia, Jepang, Irak dukung Indonesia masuk Piala Dunia. Begitu juga Eliano sama kakaknya saling mendukung. Semoga Indonesia sama Belanda masuk ke Piala Dunia. Ini kebanggaan bagi keluarga mereka. Ya, satu anaknya masuk ke timnas Belanda, satu anaknya masuk jelang di Indonesia. Menghadapi Bahrain di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjalani dua laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober ini. Nah, tim Merah Putih akan melawan Bahrain dalam laga ketiga grup C di Bahrain National Stadium Rifa pada Kamis 10 Oktober 2024. Kemudian laga keempat skuad Garuda bakal melawan China di Qingdao Youth Football Stadium Qingdao pada Selasa 15 Oktober 2024. Dan jelang dua laga penting ini, timnas Indonesia sebenarnya dalam masa dakdikduk. Ya, hal ini karena kiper andalan timnas Indonesia Martin Paes belum lama ini dikabarkan menjalani cedera. Bahkan ia sempat terlihat memakai pelindung pergelangan tangan saat FC Dallas melawan San Jose Earthquakes pada 3 Oktober lalu. Kala itu ia terlihat berada di stadion dan tak dimainkan, tetapi yang menjadi sorotan sang pemain memakai pelindung tangan. Ya, tidak hanya itu, Martin Paes lagi-lagi diketahui tidak bermain untuk FC Dallas dalam laga lanjutan MLS atau Liga Amerika Serikat. Pemain berusia 26 tahun tersebut tidak diturunkan dalam laga lanjutan melawan Portland Timbers pada Senin 7 Oktober kemarin. Dalam keterangan absennya, Paes karena itu ia mengalami cedera pada pergelangan tangan. Untuk itulah sang pemain tak bisa bermain dan situasi ini membuat pecinta sepak bola tanah air pun khawatir. Pasalnya dalam laga melawan Bahrain dan China nantinya, timnas Indonesia ditargetkan meraih kemenangan. Oleh karena itulah kehadiran Paes sangat dibutuhkan skuad Garuda. Ya, setelah berbagai macam spekulasi dan kekhawatiran, akhirnya Martin Paes langsung mengungkapkan kondisinya. Martin Paes yang tiba di Bahrain pada Selasa 8 Oktober itu mengatakan bahwa kondisinya sudah jauh lebih baik. Dia bahkan membuat pernyataan yang bisa membuat pecinta sepak bola tanah air menjadi tenang. Pasalnya ia mengatakan bahwa kondisinya sudah meningkat sehingga ia pun bisa menjalani latihan dengan sangat aman. Kondisi saya sudah meningkat, kata Martin Paes.
Hari ini adalah hari pertama saya menggunakan sarung tangan saya lagi. Mungkin sudah 5 hari tidak saya pikir ya ucapnya. Ya, setelah menjalani latihan dengan memakai sarung tangan kembali, mantan pemain FC Ultra tersebut mengatakan bahwa latihan bersama timnas Indonesia ini cukuplah ringan. Pasalnya ini menjadi latihan pertamanya dengan memakai sarung tangan kembali. Namun ia merasa peningkatan terus terjadi sehingga tak ada masalah. Walaupun ia mengaku situasinya sedikit sulit karena dia baru sampai di Bahrain dan langsung menjalani latihan. Akan tetapi soal kondisinya yang sekarang, dia memastikan tak ada masalah dan semuanya baik-baik saja. Ya, sangat menyenangkan meskipun ini adalah latihan ringan untuk saya. Tapi setiap harinya ada peningkatan ya. Jadi ya lihat saja besok apakah kita akan semakin meningkat, ungkapnya. PES tidak memungkiri bahwa melakukan perjalanan cukup jauh memang tidak mudah karena setelah sampai harus menjalani latihan. Namun dia seperti ingin membuat semua pihak bisa merasa tenang karena saat ini ia mengaku dalam kondisi yang baik. Mungkin sedikit sulit apalagi setelah perjalanan jauh hari ini. Tapi overall kondisi saya baik, kata Martin Paes menjelaskan. Martin Paes sebelumnya cedera pergelangan tangan, teman-teman. Di saat pertandingan antara klubnya Martin Paes di hari sebelumnya dia tidak dimainkan oleh DC Dallas ya. Jadi kita berharap Martin Paes di pertandingan melawan Bahrain ini dia bisa diturunkan. Tentu ini harapan kita semua ya. Namun di kabar tadi yang kita dengar ya keadaannya semakin membaik. Oke teman-temanku sekalian, sebenarnya saat ini tentu antara teman-teman dan saya sangat betul-betul menunggu momen pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain pada malam ini. Kita tahu supporter Asia ikut mendukung timnas Indonesia melaju ke final. Sedangkan Eliano Rangers dan kakaknya sekarang berharap antara Indonesia dan Belanda akan lolos ke Piala Dunia. Begitu juga orang tua mereka sangat merasa bangga ya. Tentu dia sangat merasa bangga. Satu putranya main di timnas Belanda, satu putranya main di timnas Indonesia. Andaikan Indonesia ketemu Belanda, seperti apa orang tuanya menonton, mungkin ketawa-ketawa ya. Begitu juga Mes Harges ya, orang tuanya sangat bangga sekali Mes Harges bisa memperkuat timnas Indonesia. Tentu teman-teman sangat bangga juga atas keberadaan sosok dua ini. Namun dari itu semua pemain yang ada di timnas Indonesia akan berjuang pada hari ini di jam 11 malam Kamis dini hari ya. Jadi kita mendoakan semoga timnas Indonesia mendapat poin penuh dan bisa mengalahkan Bahrain. Seperti doa-doa supporter-supporter yang banyak, mulai dari supporter timnas Indonesia dan supporter dari ASEAN dan Asia berharap Indonesia lolos ke Piala Dunia. Oke teman-teman, sepanjang berita yang disampaikan Kamus Bola tadi, tentu ini kabar yang baik, kabar yang menarik, yang akan kita tunggu pertandingan nanti malam. Sebelum saya tutupi, alangkah baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe atas dukungannya kepada Timnas Indonesia dan channel ini. Saya tutupi dengan wassalam.